kita akan berliburan ke negara Singapura nih friend. Nah, sebelum kita mengelilingi dan menjelajahi negara Singapura ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu nih mengenai tentang negara Singapura ini. Singapura ini merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia nih friend. Singapura merupakan negara kepulauan yang terdiri beberapa pulau kecil serta memiliki pulau utama yang menjadi pusat kota dari negara Singapura ini, serta Singapura ini memiliki ibu kota bernama Singapura juga nih friend. Negara Singapura ini memiliki julukan yaitu negeri singa, ataupun banyak juga yang mengenal sebagai Eropanya Asia, dikarenakan warga negara di sini itu cukup disiplin dan sangat bersih, serta di negara ini tidak bebas untuk merokok. Untuk bahasa resmi di negara Singapura yaitu bahasa Inggris, tetapi kamu jangan takut dan khawatir, di negara Singapura ini warga negaranya memiliki bekal ataupun bisa juga berbahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Jadi apabila bahasa Inggris kamu tidak terlalu bagus ya, kalau untuk berlibur di negara Singapura masih aman nih friend. Hal pertama yang harus kita persiapkan yaitu kita membeli kuota internet untuk jaringan seluler kita selama berada di negara Singapura, yang dimana kita memerlukan untuk Google Map, Waze, dan sebagainya nih friend. Hal kedua yang harus kita persiapkan yaitu kita membeli kartu pas transport ataupun kartu akses untuk seluruh transportasi yang berada di negara Singapura ini, seperti MRT, LRT ataupun bus. Dan kita akan membelinya itu di depan sana, yaitu di tiket office itu, untuk keperluan kita selama di negara Singapura ini. Inilah dia kartu pas transport yang kita beli dari tiket office tadi seharga $29 dengan masa ataupun jangka waktu 2 hari. Jadi selama 2 hari ke depan kita bebas untuk menggunakan transportasi baik itu bus, MRT ataupun LRT. Serta untuk anak-anak itu yang berumur di bawah 5 tahun itu masih gratis, tetapi tetap dikasih kartu pas transport seperti ini untuk akses keluar masuknya dalam kita menggunakan transportasi selama di negara Singapura ini friend. Berliburan di Singapura secara mandiri, tanpa tour guide, tanpa ada saudara. Kita belajar mandiri, kita akan kelilingi Singapura ini, dan kita di dalam itu ataupun di negara ini selama 2 hari 1 malam. Apa saja yang bisa kita kelilingi selama 2 hari 1 malam ini. Setelah tadi kita mempersiapkan kuota internet kita membeli kartu pas transport. Sekarang kita akan menuju MRT-nya untuk menuju wilayah Bugis. Sebelum kita menaiki MRT, kita akan melihat dulu nih peta ataupun jalur yang akan kita tuju untuk menuju Bugis. Untuk transport MRT ini merupakan salah satu transport yang banyak dipergunakan oleh warga negara Singapura. Bukan hanya warga negara Singapura, para turis pun banyak yang menggunakan MRT ini. Dan inilah dia salah satu stasiun yang berada di Little India, Singapura. MRT ini merupakan sarana transportasi yang sangat nyaman dan cepat juga nih friend, untuk membawa kita dari satu wilayah menuju wilayah lainnya, seperti wilayah Newton, wilayah Little India, Chinatown, Bugis, dan sebagainya. Karena kita ini menuju Bugis, jadi kita menaiki MRT ini yang untuk menuju Bugisnya. Ada beberapa peraturan yang harus kita taati apabila kita menaiki MRT ini, yaitu kita dilarang makan dan minum selama kita menggunakan transportasi MRT ini dari satu wilayah ke wilayah lain. MRT ini merupakan kereta cepat yang menghubungkan wilayah-wilayah yang ada di negara Singapura ini. Kesan saya untuk menaiki MRT ini sangat-sangat nyaman nih friend, dan sangat-sangat efisien apabila kita berliburan di negara Singapura ini. Ya tentunya selain bus dan LRT ya. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm. Setelah perjalanan tadi kita menggunakan MRT, akhirnya kita sampai di wilayah Bugis yang berada di daerah Singapura ini. Dan di Bugis inilah kita memesan hotel selama kita berliburan di negara Singapura ini. Kesan pertama saya melihat Bugis ini sangat bersih dan nyaman. Kita akan aktifkan Google Map ataupun Waze kita untuk mencari keberadaan dari Hotel Bugis 81 ini. Selain MRT, LRT ataupun bus, warga negara Singapura ataupun turis-turis yang berada di negara Singapura ini sangat gemar berjalan kaki dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya seperti di Bugis ini. Jadi kita akan berjalan kaki untuk menuju Hotel 81 Bugisnya yang tidak terlalu jauh dari sini. Udah sampai di Bugis, ya kan Bang? Tanpa tour guide ya? Belajar sendiri ya? Belajar sendiri. Oke, ya kan Kak? Belajar sendiri kan? Tanpa tour guide, akhirnya dapat juga? Yes, pemenang, winner. Kita berjalan kaki menuju hotel yang akan kita tuju, yaitu di Bugis, Hotel Bugis 81. Bersih kali Singapura nih. Dari sini kurang lebih 200-300 meter menuju Hotel Bugis 81-nya. Hotel yang akan kita inap di Singapura, Hotel 81. Yuk kita lihat fasilitasnya. Hotel 81 di Singapura, salah satu hotel yang jadi recommended di Singapura ini. Hotel 81 di daerah Bugis. Ya, kualitas dari Hotel Bugis yang harga 1,5 juta per malam. Kalau di dolar Singapura kurang lebih nanti saya cantumkan. Nah, dia fasilitasnya. Dapat air mineral tuh 1, ada cangkir 2, ada apa nih, kopi. Mantap lah, mantap. TV. Oke, kita istirahat dulu. Sehabis kita menaruh barang-barang di Hotel 81 Bugis serta kita beristirahat sejenak tadi, dan inilah dia situasi dan kondisi wilayah Bugis yang berada di negara Singapura ini. Untuk wilayah Bugis ini, informasi yang saya dapat, di wilayah Bugis ini juga terdapat banyak warga negara Indonesia yang tinggal di sini ataupun yang bekerja di wilayah Bugis ini. Untuk di negara Singapura ini sendiri, bagi kamu para wisatawan yang perokok aktif, jangan coba-coba nih untuk bebas merokok, apalagi di pinggir jalan seperti ini. Dikarenakan negara Singapura ini memang ketat untuk bagi para perokok. Apabila kamu memang betul-betul ingin merokok, ada wilayah ataupun tempat yang disediakan ataupun ditentukan untuk yang merokok. Oke, siang menjelang sore hari ini kita akan menuju MRT lagi ataupun stasiunnya untuk menuju Chinatown. Kita akan berkeliling di sana dan berbelanja di daerah Chinatown dan melihat situasi dan kondisi dari Chinatown. Di tempat yang kedua kita mendatangi daerah Chinatown di daerah Singapura ini. Sekarang udah di mana kita? Di Chinatown. Setelah tadi kita naik kereta api bawah tanah ya.
Belum, masih merah tuh. Kita nyebrang, kita akan menuju Pagoda Street, salah satu tempat perbelanjaan yang ada di Chinatown, Singapura. Namanya juga Chinatown, jadi di sepanjang daerah Chinatown ini banyak menjual makan dan minuman ciri khas China seperti mie dan sebagainya. Nah, ini dia daerah Pagoda Street di Chinatown. Banyak jual pernak-pernik yang berbau Chinese. Kita akan berkeliling di sini, beli oleh-oleh dulu di sini. Petunjuk jalan di daerah Chinatown atau Pagoda Street ini. Kalau saya lihat wilayah Pagoda Street di Chinatown, Singapura ini, apabila di Kota Medan, saya teringat akan komplek ASEA Megamas yang terkenal juga dengan Chinatown-nya, yang dimana di komplek ASEA Megamas itu rata-rata warga Chinese yang tinggal di situ. Ya, lumayan mirip lah ini tempatnya. Sehabis berbelanja dan mengelilingi dari Pagoda Street ini, pada sore hari ini kita akan beristirahat dan nanti malam akan lanjut nih ke Orchard yang ada di daerah Singapura. Saksikan terus ya perjalanan ini selama berada di Singapura.